Baik, saudariku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini nasta'inu billah kita akan belajar tentang kisah seorang sahabiah ya, yaitu Ummu Haram binti Milhan ya, atau binti Malhan. Ada yang mengatakan Milhan, ada yang mengatakan Malhan ya. Dan Ummu Haram ini teman-teman adalah saudara dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kita sudah membahasnya di pertemuan pekan kemarin. Hari ini kita membahas dengan saudara kandungnya Ummu Sulaim, yaitu Ummu Haram. Diingat-ingat ya, saudaranya Ummu Sulaim namanya Ummu Haram. Ummu Haram binti Milhan. Taib. Nasab beliau adalah Ummu Haram binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar Al-Ansariyah An-Najjariyah. Masih ingat Rasulullah SAW punya garis keturunan dari suku Najjar. Maka ini termasuk dari kerabatnya Rasulullah SAW. Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan ya kenapa Rasulullah SAW manakala beliau akan menemui istri-istri beliau, beliau terkadang singgah ya di rumahnya Ummu Sulaim. Terkadang juga singgah di rumahnya Ummu Haram ya, di mana di situ ada Ummu Sulaim, ada Ummu Haram, dan ini Anas yang bercerita. Karena mereka termasuk dari karib kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, termasuk mahramnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwasanya kenapa Rasulullah SAW ya sampai bertamu ke tempatnya Ummu Sulaim ya, tidur siang terkadang di sana, karena ini memang mereka semuanya ya termasuk dari mahramnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, subhanallah, ketika mentari Islam terbit ya di kota Makkah, maka Ummu Haram ini termasuk di antara orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang Ansar, dari kalangan wanita-wanita Ansar. Ya, subhanallah. Jadi kalau Allah sudah menitikkan sebuah cahaya hidayah ya, kepada siapapun di antara hambanya, walaupun jarak yang jauh, ya, berarti Ummu Haram ini tidak bisa langsung melihat Rasulullah SAW kala itu, tapi sudah mendengar bahwasanya ada di kota Makkah orang yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai nabi yang terakhir. Ya. Maka Ummu Haram ini termasuk di antara wanita-wanita Ansar yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Haram ini teman-teman, kalau kita melihatnya di sekeliling beliau, Masya Allah, beliau itu dikelilingi oleh wanita-wanita, oleh para laki-laki yang sangat-sangat mulia. Kita bisa lihat siapa saudara Ummu Haram, beliau adalah Humaisa Ummu Sulaim. Dan kita tahu Ummu Sulaim itu banyak sekali keutamaan, kita sudah pernah membahasnya. Dan beliau punya ponakan. Ya, ponakan beliau itu namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan kita tahu Bu, Rasulullah SAW itu sangat mencintai Anas bin Malik ya. Jadi Ummu Haram ini adalah bibinya Anas bin Malik. Beliau juga teman-teman punya saudara ya, saudara yang dua-duanya syahid ya. Beliau punya saudara yang bernama Sulaim ya, dan bernama Haram ya. Nah, ini keduanya adalah anaknya Milhan. Jadi dua-duanya syahid dalam peperangan Badar dan Uhud nih, Masya Allah. Kemudian kita tahu juga bahwasanya ketika di antara saudaranya Ummu Haram ya, yaitu Haram bin Milhan, ketika meninggal dunia, ketika syahid dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Haram ini mengatakan ya, demi Allah aku beruntung ya, demi Rabb Ka'bah. Maksudnya orang-orang zaman dahulu itu, para syuhada itu, para sahabat itu, mereka itu cita-cita tertingginya mereka itu syahid, teman-teman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesyahidan, mereka itu sangat-sangat bahagia. Ya, bahagianya mereka itu dengan kesyahidan. Maka ketika Allah berikan kesyahidan, Haram ini mengatakan, aku menjadi manusia yang beruntung ya, Masya Allah. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, suaminya Ummu Haram ini juga adalah seorang sahabat yang luar biasa ya, Masya Allah. Ini
kita harus mempelajari sirah beliau ya, karena suami beliau adalah Ubadah bin Samit nih ya, Masya Allah. Nanti insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa lebih dalam lagi mempelajari tentang kisah Ubadah bin Samit, karena Ubadah bin Samit ini adalah seorang yang dimana Umar bin Khattab pernah mengatakan ya, bahwasanya Ubadah bin Samit itu satu ibadah sama dengan, kata Umar bin Khattab ya, sama dengan 1000 pasukan. Jadi Ubadah bin Samit ini, Umar menyebutnya Ubadah ini setara dengan 1000 laki-laki. Nah, jadi yang sama dengan 1000 laki-laki itu adalah Ubadah bin Samit. Ketika itu Umar bin Khattab ya, mengutus ya 4000 pasukan ya, ke Mesir, yang mana ketika itu Mesir dipimpin oleh Amr bin As. Kemudian Amr bin As meminta bantuan kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab kala itu mengirimkan bala tentaranya dengan 4000 pasukan. Nah, teman-teman, di antara 4000 pasukan itu dipimpinlah oleh 4 komandan yang sangat luar biasa. 4 komandan itu diantaranya adalah suaminya Ummu Haram, yaitu Ubadah bin Samit ya. Jadi Ubadah bin Samit, beliau dari suku Khazraj ya, suaminya Ummu Haram ini, yang beliau ya subhanallah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika tahu bahwasanya beliau sangat mencintai Rasulullah SAW, maka beliau pun menjadi orang yang taat kepada Amirul Mukminin. Selanjutnya setelah Rasulullah SAW wafat, beliau menjadi orang yang sangat taat kepada Amirul Mukminin ya. Di ketika zamannya Umar bin Khattab, Ubadah bin Samit ini diberikan jabatan ya, subhanallah, dan beliau Ubadah bin Samit ini ada orang yang disegani oleh Umar bin Khattab ya, Masya Allah. Ubadah bin Samit pernah dikirim oleh Umar bin Khattab ke Mesir, pernah juga dikirim bertugas di Palestina ya, ketika di zaman pemerintah Muawiyah. Dan subhanallah, Ubadah bin Samit ini teman-teman termasuk dari orang yang banyak disegani oleh para sahabat kala itu, Masya Allah. Termasuk di antara perkataan Ubadah bin Samit yang harus kita kenang ya, beliau pernah mengatakan, kata beliau, kami itu telah berbaiat kepada Rasulullah SAW, tidak takut akan ancaman siapapun dalam menaati Allah. Lihat beraninya Ubadah bin Samit, sampai-sampai Ubadah bin Samit membuktikan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, kami itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah ya. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah, ternyata ya Ummu Haram ini tidak salah pilih ya ketika memilih Ubadah bin Samit menjadi pasangan hidupnya. Subhanallah. Karena ketika itu Rasulullah SAW pernah menugaskan Ubadah bin Samit ya, termasuk juga Ubadah bin Samit ini termasuk orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Berbaiat kepada Rasulullah SAW, dan Ubadah termasuk orang yang pertama-tama ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW. Beliau Ubadah bin Samit juga sama teman-teman. Beliau juga punya saudara ya, di antaranya Aus bin Samit. Semuanya adalah orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW pernah menunjuk ya 12 pemimpin untuk memimpin kaumnya masing-masing ya. Termasuk di dalamnya di antara 12 pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya ada Ubadah bin Samit. Ubadah ini termasuk pemimpin yang ditunjuk untuk kaumnya, yaitu untuk kaum Khazraj. Masya Allah ya. Ketika Ubadah bin Samit ya, beliau bersama istri beliau Ummu Haram ya, sangat menanti-nanti kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian Allah Azza wa Jalla mentakdirkan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke kota Yathrib, ke kota Madinah An-Nabawiyah. Maka subhanallah, Ubadah bin Samit dan Ummu Haram ini
menjadi sahabat ya dan sahabiyah yang sangat girang dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi yang dinanti-nantikan selama ini, yang dirindukan, mereka sudah beriman tapi belum berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka alhamdulillah ya bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menyambut ya, kedatangan Rasulullah SAW dengan penuh sukacita. Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan Ummu Haram ya, setelah kita mengetahui kedudukan Ummu Haram yang begitu tinggi ya, di mata Rasulullah SAW, di antara keutamaan yang beliau miliki, teman-teman, beliau termasuk wanita yang memiliki kemuliaan, dan beliau termasuk wanita yang mau duduk untuk belajar, memahami serta menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau termasuk orang yang meriwayatkan 5 hadis ya dari Rasulullah SAW. Dan beliau juga, Ummu Haram ini, beliau termasuk wanita yang rela berkorban ya, demi kepentingan Islam. Setiap kali Rasulullah SAW datang berkunjung ya ke rumah Ummu Sulaim dan ke rumah, biasanya Ummu Haram ini berada di rumah saudari kandungnya yaitu Ummu Sulaim, maka Ummu Haram tak segan-segan untuk menjamu Rasulullah SAW, membuatkan makanan yang paling enak yang disajikan untuk Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi benar-benar mereka berdua ini, Ummu Sulaim dan Ummu Haram ini, subhanallah, kakak beradik yang rukun, kakak beradik yang mereka akan memberikan apapun yang mereka miliki untuk Islam. Masya Allah ya. Bahkan Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW sangat menaruh hormat kepada keduanya, kepada Ummu Sulaim dan kepada Ummu Haram. Sampai Anas pernah menceritakan, Anas sendiri yang menceritakan, kata Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim, Anas, Rasulullah SAW itu beliau kalau makan ya atau kalau tidur siang, beliau biasanya sebelum ke rumah istri-istri beliau mampir dulu ke rumahnya Ummu Sulaim dan Ummu Haram ya, Masya Allah. Dan suatu hari teman-teman, ketika itu Rasulullah SAW tertidur di rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian terbangun Rasulullah SAW ya, dan Rasulullah SAW tersenyum. Maka Ummu Haram bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau tersenyum?" Bangun dari tidur kemudian tersenyum. Maka Rasulullah SAW mengatakan ya, kata beliau, "Sesungguhnya yang membuat aku tertawa atau aku tersenyum bangun dari tidur itu karena aku bermimpi," kata beliau, "aku bermimpi ada sekelompok manusia, nasun min ummati, uridu alayya ghaza." Ada sekelompok manusia dari umatku diperlihatkan kepadaku, ya, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, yang mana mereka itu ghaza fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Yarkabuna thabajja hadzal bahri. Mereka itu ketika berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berlayar di lautan, jadi menggunakan perahu, ya, menggunakan perahu di lautan. Dan Rasulullah mengatakan mulukan alal usrati. Mereka berlayar di lautan sebagaimana raja-raja di atas pasukannya. Au mislal muluki alal usrati, atau laksana para raja yang memimpin pasukannya. Maka ketika tahu ya bahwasanya Rasulullah SAW pernah diperlihatkan sebuah kaum di mana mereka itu berjihad di jalan Allah, ya, meninggal di jalan Allah, berperang di jalan Allah, maka Ummu Haram mengatakan, subhanallah, ini semangatnya para sahabiah untuk mengejar kebaikan. Apa yang dikatakan Ummu Haram, teman-teman? Yang dikatakan Ummu Haram, "Ya Rasulullah, doakan aku agar termasuk golongan dari mereka." Lihat semangatnya Ummu Haram ingin berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Rasulullah SAW, ya, engkau termasuk dari golongan mereka. Masya Allah. Ya, engkau termasuk dari golongan orang-orang yang akan berangkat berlayar. Ya, Masya Allah. Maka ketika ada perintah ya dari Rasulullah SAW bahwasanya ada tugas untuk berdakwah atau untuk berperang di jalan Allah, ketika itu Ummu Haram dan suaminya itu adalah orang-orang yang pertama kali mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa kami termasuk yang akan ikut dalam peperangan tersebut. Masya Allah ya teman-teman. Jadi mereka itu benar-benar menjadi wanita dan laki-laki yang pertama berada di barisan depan
Ketika itu ada perang yang namanya perang Qubruz, dan Ummu Haram serta suaminya berangkat dengan berlayar. Subhanallah, ketika sampai dan ketika selesai dari peperangan itu, maka Ummu Haram ini teman-teman ya turun ya, dan Ummu Haram akhirnya dipersilahkan oleh para sahabat untuk menunggangi sebuah tunggangan. Ada yang mengatakan bagal. Bagal itu adalah hewan yang keturunan dari keledai dan kuda, ini namanya bagal. Nah, Ummu Haram ini diperintahkan untuk menaiki bagal ini. Dan subhanallah, apa yang terjadi? Ternyata bagal ini teman-teman itu menjatuhkan Ummu Haram, ya semuanya biidznillah ta'ala ya. Dan akhirnya Ummu Haram patah lehernya dan meninggal dunia. Jadi benar apa yang dicita-citakan oleh Ummu Haram selama ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa beliau ya, ingin syahid di jalan Allah Azza wa Jalla, dan Allah mengabulkan cita-citanya. Maka saatnya kita saat ini teman-teman harus kuatkan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ingin diwafatkan oleh Allah dalam keadaan apa? Saya yakin teman-teman di sini ada yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, wafatkanlah hamba dalam keadaan hamba sedang berhaji. Ya Rabb, wafatkanlah hamba dalam keadaan hamba sedang umrah ya, agar disolati oleh orang banyak. Ada yang berdoa, ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan hamba sedang berada di kota Madinah ya, karena akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan, wahai Rabbku, wafatkanlah hamba dalam keadaan syahid ya. Allah berikan orang-orang yang meninggal dunia di saat pandemi ini terkena corona, itu adalah orang-orang yang syahid, dan itu adalah doa-doa mereka. Masya Allah ya. Jadi jangan pernah teman-teman kita itu lepas dari meminta kepada Allah husnul khatimah. Allah akan berikan itu. Allah akan berikan. Apa yang kita cita-citakan Allah dengar ya. Dan niatkanlah dengan niat yang baik. Niatkanlah dengan niat yang baik. Jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin ya. Kita tetap berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mengabulkan doa hamba-hambanya ya. Kemudian Ummu Haram akhirnya dikubur ya di sebuah kepulauan bernama Siprus ya. Kemudian beliau Ummu Haram ini teman-teman, kuburnya beliau saat ini banyak diziarahi ya oleh orang-orang Eropa, padahal ini sesuatu yang tidak diperbolehkan, apalagi sampai menyembah-nyembah kuburannya ya. Ziarah kubur diperbolehkan, tapi kalau terlalu berlebihan itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kejadian perang Qubruz ini ya, kematian Ummu Haram, wafatnya Ummu Haram ini pada tahun 27 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan.